Salahkah jika seseorang memiliki sifat yang tidak disukai pasangannya? Misal tidak romantis. Ya patokannya agama ya. Seorang muslim itu dia harus punya patokan agama. Selama agama perintahkan kita kerjakan, wajib atau sunnah. Selama agama larang kita jauhi, haram atau makruh. Itu patokannya kan. Makanya saya sering bahasakan setiap muslim di atas kepalanya ada bendera tulisannya Islam. Dia harus kembali kepada itu semuanya. Substansial bahasan, sifat misalnya karakter, suami istri tidak romantis. Tanya, romantis itu perintah agama atau bukan? Tidak romantis perintah agama atau bukan? Gitu kan? Jelas dalam agama kita disuruh romantis. Cuman memang penjelasan romantis ini yang mesti dijabarkan. Banyak ikhwah dan akhwat salah faham nih. Jadi romantis itu ada orang hanya terkurung di substansialnya lagi romantis. Misal bagi dia romantis itu kalau SMS tulis kata-kata sayang. Kalau lupa tulis kata sayang nggak romantis. Ya, itu. Tapi dia lupa nih, pasangannya kalau tidur sudah pakai minyak wangi, udah ngobrolnya enak, itu nggak romantis bagi dia. Romantisnya kalau tulis SMS dengan sayang, ini salah gitu kan. Itu salah satu cabangnya. Termasuk dalam agama kita, dalam bahasan ilmu tarbiyah namanya, ilmu pendidikan dan ilmu kejiwaan dalam Islam, keromantisan itu masuk di dalamnya adalah kalau pasangan bisa mengerti tentang keadaan pasangan, itu romantis. Misal pasangan kita lagi sedih, kita mengerti, kan itu pada saat itu kita malah menghiburnya, itu romantis tuh. Yang orang tidak pikirin tuh, karena selalu pikirannya romantis itu hanya kalau bercumbuan, hanya kalau ketawa-ketawa. Enggak, suka duka selalu bersama itu namanya romantis, gitu kan? Jadi pada saat pahit pun keadaan pasangan kita lagi sedih, kita lagi ada keperluan, ya sudah kita redam kemauan kita. Baru saya bilang jangan ditambah. Baik, karena orang tua kita hormatin, jazakallah khair. Jadi fahamin itu definisi romantisnya dulu. Tentu ini saya berikan poin ini dulu ya. Artinya coba lihat ke semua lini kehidupan. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang membuat mungkin misal suami lagi pusing dengan pekerjaannya, utangnya banyak, mungkin orang tuanya bercerai, apalah masalah-masalah yang dihadapin sama dia gitu kan. Mungkin di tempat kerja ada masalah yang sedang dihadapin, mungkin dia diberikan tugas-tugas yang beban berat. Sementara istri di rumah butuh, dia masakannya pengen diicipin sama suaminya. Suaminya pulang telat karena kelaparan di jalan, makan di pinggir jalan. Sudah lapar, sudah nggak tahan lagi. Baik, alami seperti itu. Kemudian dia pulang ke rumah, istrinya bilang, makan dong. Aduh, saya sudah kenyang tadi. Nah, patok saya sudah makan. Di sini keromantisan yang terjadi adalah kalau istri mengatakan ya sudahlah nggak apa-apa. Itu termasuk romantis. Atau si suami mengatakan, baiklah saya makan sedikit ya, tapi memang saya sudah kenyang. Cuma supaya tidak mengecewakan kamu saya makan, gitu kan? Dimakan sebagian. Kita bagi dua ya, gitu kan? Kan begitu. Itu masuk dalam romantis. Jadi kita mengerti keadaan pasangan adalah bagian daripada itu. Ini satu sisi. Sisi yang lain, memang teman-teman sekalian, orang berumah tangga itu, kata para ulama, syaitan akan berusaha mengangkat keromantisan itu. Orang kalau suami istri, walaupun pasangannya itu bersih, wangi, seringkali dibuat males gitu. Seringkali dilihat sama dia sesuatu yang biasa saja, gitu kan. Tapi kalau sama pacarnya biar nggak sikat gigi mau dicium, gitu kan. Kalau pasangannya sudah bersih nggak mau, ini gimana ini? Haram. Syaitan hiasi di sini. Karena syaitan itu bisa meredam syahwat, bisa memberikan syahwat, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang tidak marah, gitu kan. Bisa kadang-kadang orang cuman duduk sebentar dibuat menghayal apa sama syaitan, bisa tiba-tiba syahwatnya bangkit seketika, gitu kan. Maka syaitan bisa menguasai. Makanya kita selalu beristiadah, gitu kan. Istiadah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahui bahwasanya romantis bagian daripada ibadah. Ibadah itu. Jadi kita baik dengan pasangan, gitu kan. Kita ramah dengan dia, kita ingatkan kalau dia salah. Itu semua bagian daripada keromantisan dan termasuk tadi pengertian terhadap keadaannya. Adakah cara untuk menarik kembali janji atau nadar yang telah terucapkan oleh seorang? Misal, dulu pernah janji sama Allah untuk tidak mencuri lagi. Kalau mencuri lagi, tindakan apa ini? Kalau mencuri lagi, timpakan kesialan apa ini? Kalau mencuri lagi, saya nggak ngerti ya. Baik, sebulan setelah janji itu dia mencuri lagi dan benar tertimpa sial. Gitu kan. Bagaimana caranya agar kesialan itu bisa hilang?
Saya tidak tahu ya yang dimaksud kesialan ini seperti apa, tapi yang jelas kalau dalam bahasa agama kita, al-jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, gitu kan? Dan ini sudah salah satu dosa besar pernah kita bahas masalah poin itu. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, tapi saya tidak ingat urutannya. Yang jelas panjang lebar saya jelaskan waktu itu. Kalau kita menggibah, kita akan digibah. Kalau kita mencuri, kita akan dicuri, kan gitu. Itu umumnya. Jadi jangan heran setelah antum taubat pun tiba-tiba kita digibah. Coba muhasabah, mungkin dulu sebelum mengenal sunnah masih sering menggibah orang, maka ini efek jerahnya, gitu kan. Udahlah pembersihan dosa, sabarin aja. Ya sudahlah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan ini pembersihan dosa saya. Udah nggak usah ikut-ikutan, sibukkan diri dengan membaca Al-Quran tentang kegiatan positif. Seperti itulah ya. Nah saya tidak tahu yang maksud sial ini seperti apa, tapi kalau balasan atas pencurian memang ada. Dan perlu anda tahu, kalau mencuri itu adalah dosa yang berhubungan dengan hak adami, haknya Adam, Bani Adam, anak Adam ya. Kalau ini harus dengan taubat dan mengembalikan haknya orang yang diambil barangnya. Gitu. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, mencuri atau yang lainnya, tetap dia harus taubat lagi. Kemudian dia menghubungkan. Kalau dosa dia karena untuk Allah, hubungan sama Allah saja seperti orang berzina, orang tidak sholat, orang tidak zakat, ini berhubungan dengan ya Allah SWT, dia taubat. Dia tobat cukup insya Allah, tobat nasuha dengan 3 syaratnya, meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan tidak berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Yang kedua, kalau dia dosanya berhubungan dengan manusia, maka harus bertobat sama Allah dan diikuti dengan mengembalikan haknya, harus seperti itu. Ya. Insya Allah kalau memang dia sudah mengembalikan haknya orang ini, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang itu masih marah, yang penting kita sudah berusaha. Ada orang pernah kita gibah, kita sampaikan maaf ya, saya dulu tidak ngerti agama. Sekarang saya baru paham ternyata tuh nggak boleh. Saya pernah menggibah kamu, maafin saya. Oh saya nggak mau maafin kamu, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bilang. Yang penting tulus meminta maaf, walaupun dia belum maafkan, insya Allah sudah diampuni oleh Allah SWT. Asal kita tulus. Cuma yang jadi masalah kalau kita belum menyampaikan maaf, karena dia masih punya hak secara hukum agama. Kalau yang dimaksud adalah ada cobaan datang karena perbuatan dosa kita lakukan, ya perbanyak istighfar, dan kita harus tahu itu adalah pembersihan dosa kita. Kalau yang dimaksud sial ini mungkin ada sesuatu yang menimpa dia merupakan cobaan, insya Allah akan terangkat setelah dia taubat nasuha. Salah satu sunnah saat menikah adalah berdoa dengan menyentuh ubun-ubun istri agar terhindar dari keburukan istri. Apakah kalau kita tidak melakukan sunnah itu, kita akan terkena keburukan sang istri dalam rumah tangga? Ya, secara zahirnya hadis begitu. Zahirnya hadis adalah seseorang kalau masuk menemui istrinya sebelum dia melakukan apapun, maka dia disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat ya, kemudian dia memegang ubun-ubunnya sambil membacakan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang kamu bebankan padanya, dan saya menjauhkan diri dari keburukannya dan keburukan yang terbebankan padanya. Doa ini juga dilakukan kalau kita memiliki kendaraan baru, karena memang disunnahkan oleh Nabi SAW memegang ubun-ubun istri atau memegang bagian depan hewan tunggangan. Kalau kita sekarang juga termasuk mobil, motor, saat baru dibeli belum ditunggangin, ya, belum dinaikin, maka kita memegang dan sambil membaca doa ini. Ya, gitu. Kalau kembali kepada istri, memang ini doa, gitu kan? Dan bagi suami-suami di sini yang hadir, ya, gitu, kalau yang belum nikah ya apa boleh buat, sabar gitu. Jadi yang suami-suami yang hadir di sini tentunya belum terlambat. Kalau dulu antum belum tahu hukumnya dan belum dilakukan, sekarang bisa lakukan. Pulang sebentar, maaf ya, saya pegang ubun-ubun, saya mau berdoain dulu, gitu kan? Tapi ini didoain ya, karena saya menjalankan sunnah Nabi. Jangan bilang saya doain supaya saya jauh dari keburukanmu, ya, ini kurang tepat, gitu. Jadi kita bahasakan karena menjalankan sunnah Nabi SAW. Kiat-kiat apa saja agar doa kita mudah diijabah? Tentu saja ikhlas, ada 5 poin. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ini sudah sering saya sebutkan dalam mengucapkan dan menunggu dan menikmati proses daripada ijabah doa itu. Kita kalau lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Laparnya nggak langsung hilang. Ada prosesnya, dapat makanan. Makanannya pun kalau sudah dipegang di tangan belum hilang. Harus dikunyah dulu, setelah dikunyah masuk ke perut, diproses dengan usus, baru laparnya hilang. Capek, Allah buat kita ngantuk, tidur dulu berapa jam, baru hilang capeknya, dan seterusnya.
minum obat dari dokter, dosisnya 3 hari ya, tunggu 3 hari, tunggu proses, jangan tergesa-gesa. Ini termasuk ijabah doa. Dan sementara proses itu berjalan, maka terus terjadi pembersihan dosa dan peninggian derajat. Yang itu, jadi ikhlas, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga itu menjauhkan dirinya dari makanan, minuman, pakaian yang haram. Yang keempat juga menjauhi doa-doa yang haram, ya, tempat-tempat yang haram, minta kepada pohon lah, keramat, kuburan lah, terus minta sesuatu yang haram, minta dikasih rezeki untuk berzina, itu nggak mungkin. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan tempat dan waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah, sepertiga malam, gitu kan. Minta kepada orang tua yang masih hidup untuk didoakan, yang masih hidup didoakan. Ini semua insya Allah termasuk hal-hal yang mendasar yang bisa mendatangkan atau diijabahnya doa seseorang. Ustaz jazakallah khair wa jazakallah khairan. Kakak saya sedang sakit. Jika tidak bisa kemari, mohon doanya untuk kesembuhan beliau karena beliau ingin didoakan sama Ustaz. Mau tanya Ustaz, apa hukum mengucapkan laknatullah pada tokoh-tokoh jahat yang belum meninggal? Seperti Presiden Syria Bashar Assad, ya. Taib, ahsanallahu ilaikum. Tentu pertama kita doakan insya Allah, bukan cuma kakak antum tapi seluruh muslimin dan muslimat di seluruh pelosok dunia. Kita yakin Allah SWT sekarang sedang melihat kita karena memang dia maha melihat, maha mendengar. Dan kita memohon dengan namanya Allah yang paling agung, yang kalau dipanggil dengan nama itu Allah, maka secara otomatis dia akan terima doa-doa dan dia akan mengampuni dosa-dosa, agar menyembuhkan kakak antum ini, kakak penanya tadi, dan seluruh muslimin yang sedang tertimpa sakit, dan juga seluruh orang yang sedang terlilit utang, insya Allah dilunasi utang-utangnya. Hukum mengucapkan laknatullah boleh, semoga Allah melaknat kalau orang itu layak mendapatkan laknat. Semua orang yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dan sudah sampai padanya kebenaran boleh dilaknat. Ini syaratnya ya, tapi tidak boleh laknat sama sembarangan orang. Nggak boleh karena tetangga kita orang non muslim, kita belum pernah dakwain lalu kita mengatakan semoga Allah melaknatnya. Itu nggak tepat. Tapi kalau kita sudah, dia sering mengganggu kaum muslimin, kita sudah coba ingatin, kita udah kasih buku, udah diingatin macam-macam, ternyata dia lisannya tajam, bahkan dia banyak memerangi muslimin, maka kita boleh mengatakan semoga Allah melaknat. Laknat itu artinya kita mendoakan agar berkah hidupnya diangkat, berkah hidupnya diangkat. Dan ini tidak boleh sembarangan, karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laknat itu kalau terucapkan dari lisan seseorang maka dia akan naik ke langit, maka dia di langit itu akan ditutupkan pintu baginya, dan dia balik ke kiri kanan juga ditutupkan pintu baginya, maka dia kembali ke bumi dan dia temukan juga bumi tertutup baginya, tidak bisa masuk ke dalam bumi. Maka di hadapannya hanya orang yang mengucapkan dan orang yang dijadikan target. Kalau orang yang sedang jadikan target layak mendapatkan laknat itu, maka laknat itu akan ke sana. Tapi kalau tidak layak maka akan kembali kepada pengucapnya, gitu kan. Laknat itu sudah pernah saya sebutkan ya, itu pengucapan doa-doa yang sial, yang tidak baik, seperti mengatakan mobilnya bannya kempes, sial kamu, gitu kan. Atau diucapin ke pasangannya atau kepada anaknya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kata-kata yang tidak baik untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terjadilah, gitu kan. Jadi ini yang dimaksud dengan laknat tadi. Jadi kita boleh saja kalau kita ucapkan. Kalau kayak Bashar memang yang sudah layak diucapkan. Kalau Bashar itu bukan hanya sekedar diucapkan masalah dia dikena laknat, semoga Allah SWT memang menyelesaikan permasalahan yang sedang dilakukan. Sudah berapa ratus ribu kaum muslimin yang dibantai sama dia dengan tidak merasa itu dosa, gitu kan. Orang seperti ini sudah sangat luar biasa ini. Kalau yang saya tahu para ulama sudah membolehkan mengucapkan doa-doa yang seperti itu. Jika anak sudah meminta untuk menikah namun orang tua merasa anak itu belum mapan karena baru bekerja 3 bulan di kantor yang baru, kondisi ekonomi orang tua juga sedang tidak baik, maka orang tua menginginkan untuk diundur rencana pernikahan anak tersebut minimal tahun depan dengan alasan supaya lebih matang persiapan dan juga lebih mapan. Apakah alasan orang tua tersebut syar'i? Tentu disesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi, misal memang orang tua ini betul-betul dalam kondisi tahu dia membutuhkan penghasilan anaknya dan anaknya ini mau berbakti, terutama kalau anak ini laki-laki ya. Dan orang tuanya tahu ini dia butuh berbakti, karena Nabi SAW mematok setiap anak laki-laki itu statement dalam hadis Bukhari, anta wa malika li abik, kau dan hartamu milik ayahmu.
Ini pada saat seorang sahabat pernah mengeluarkan sedekah, gitu kan? Maaf, dia pulang ke rumah, dia temukan ayahnya datang menemui anak mantunya, istrinya si anak ini, lalu meminta sebagian uang karena kebutuhan yang mendesak. Lalu si istri anak mantu memberikan. Setelah pulang suaminya disampaikan, tadi ayahmu datang dan minta uang, saya kasih. Rupanya si anak ini nggak terima, lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayah saya begini. Maksudnya kok bisa gitu, nggak nunggu saya gitulah, kayak ngeluh ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau kita lihat kondisional ya, kalau memang si ayah ini mungkin betul-betul tahu dia lagi sakit, dia butuh, dia mungkin selama ini sekolahkan anaknya, kondisinya memang begitu, dia butuh minta hanya ditunda tahun depan, itu satu sisi. Sisi yang lain, si anak juga masih bisa mengontrol syahwatnya, dalam arti kata insya Allah tidak terus pada yang haram, maka lebih baik diikutin orang tuanya, ditunda saja, itu masuk udzur syar'inya. Tapi kalau tidak, hanya karena tadi, kalau selama ini alasan yang tadi saya baca ini hanya sekedar urusan duniawi saja ya, hanya karena dianggap baru 3 bulan kerja, hanya dianggap karena takutnya belum mapan gitu kan, maka ini tidak cukup ya, apalagi kalau dipertemukan dengan kondisi anak yang memang butuh istri, nggak bisa ditunda. Saya sering nasihatin banyak sekali orang tua di pengajian-pengajian saya untuk tidak menunda pernikahan anaknya. Dan kalau masalah anaknya nanti takut khawatir menikah butuh biaya segala, ya biar anaknya menikah dengan orang yang sepadan gitu kan. Saya sudah sering sampaikan itu, menikahlah dengan orang gajinya cuma 2 juta per bulan, yang menikah dengan orang yang sepadan, baik keluarganya, mungkin orang-orang yang bisa yang menjangkau gaji itu dan juga tetap tidak mengganggu ya pendapatan dia untuk diberikan kepada orang tuanya. Jika anak tersebut tidak mengikuti keinginan orang tuanya, apakah tetap mendapat ridha Allah? Tentu saya bilang tadi sesuai dengan kondisional. Kalau ayah dan orang tua ibu ini cuma sekedar karena malu dengan masyarakat, menganggap nggak usah dululah, maka tidak ada udzur syar'i, orang tuanya di sini tidak wajib dipatuhi, apalagi dalam kondisi anaknya memang mendesak. Dia takut kalau dia tidak nikah nih berzina nanti. Maka di sini dia mendahulukan, dia menikah saja, nggak masalah. Itu kan bukan saya ajar supaya durhaka dengan orang tua, tidak. Karena di sini dia akan terjerumus pada yang haram. Dan kalau melanggar pada yang haram apalagi dosa besar, berarti masuk dalam hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk pada hal yang berbau pada maksiat kepada Allah. Bisa saja dia nanti maksiat tuh, dia zina kalau dia enggak nikah gitu kan. Maka di sini mungkin dia bisa mendahului orang tuanya khusus poin ini, tapi ya lebih baik tentu kalau mencari ridhonya gitu kan, berusaha untuk ngobrol baik-baik, menjelaskan dan seterusnya. Sebelum tidur saya sholat 2 rakaat dulu, lalu sholat witir karena mau sholat malam. 2 bulan yang lalu saya baca doa, apa ini? 2 malam berturut-turut, tapi tidur saya seperti diganggu setan kali ya. Saya minta tolong, kelak ada yang, aduh saya nggak bisa baca ini. Begini saja, yang punya pertanyaan nanti datang habis materi ya. Tulisnya tidak usah buru-buru. Masya Allah, ini apa nih? Nah, ini ada buhul-buhul nih. Gambar harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid Afwan, jika sebelumnya menanyakan tema dosa besar syirik, Anda mau konsultasi saat ini karena ada udzur, kami sementara pindah rumah ke tempat mertua. Anda menemukan di rumah itu banyak sekali foto-foto, pajangan, artifaks, wafak, patung dan lain-lain. Mertua Anda sudah pensiun, dulu ketika masih dinas keluar kota Papua, Kalimantan dan lain, beliau suka bawa cenderamata berupa artefaks, wafak dan patung dan seterusnya. Ini saya sempat fotoin dan lampirkan beberapa. Ini raja atau bukan Ustaz? Dipasang di belakang pintu seperti kaligrafi dengan tulisan Arab bergambar harimau. Ana mau cabut namun sama istri nggak boleh, alasannya ini bukan rumah kamu. Kamu di sini kan numpang. Ana harus bagaimana Ustaz? Perlukah dilakukan ruqyah? Yang jelas kalau saya lihat ini bagian daripada buhul, ya. Ini bagian daripada buhul dan ini yang sudah sering dilakukan oleh mereka. Jadi tidak pernah Nabi SAW menganjurkan kaligrafi ditulis seperti gambar macan begini, gitu kan? Dan ini memang butuh waktu untuk dibaca ya.
Allahu alam, saya 7 tahun belajar bahasa Arab, ada yang saya tidak bisa ngerti. Yang itu. Kalau ini bukan sekedar kaligrafi, ini memang ada tulisan-tulisan yang butuh ditelusurin, kurang jelas ya. Ya, tapi umumnya gambar-gambar seperti ini, gambar pedang, di dalamnya ada tulisan, gambar hewan seperti ini bagian daripada buhul-buhul. Ini biasanya alasannya untuk menjaga rumah, untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk. Nah, karena orang Islam yang minta, maka secara otomatis diberikan itu ditulis dalam bahasa Arab. Ini kepala manusia dari batok kelapa, dari irian, dan wafak dari kayu yang diikat serabut dari ekor binatang. Subhanallah. Ya, ini semua bagian daripada buhul-buhul yang saya tahu ya. Kalau bukan diistilahkan juga raja, karena raja yang saya tahu biasanya ditaruh di rumah, ya, di atas rumah, di atap rumah. Kalau ini memang biasanya buhul yang ditaruh di rumah, biasanya ini untuk kekebalan. Kalau yang seperti ini, gambar-gambar ini, atau misalnya menjaga keluarga dan seterusnya. Kalau saran saya memang jangan dicabut dulu, tapi caranya adalah tanyakan baik-baik sama mertua. Pada waktu lagi santai, lagi berdua ngobrol, apalagi mertua kan mahram, walaupun itu misalnya lawan jenis, bisa ngobrol, apalagi kalau ada mertua laki-lakinya ngobrol. Tanyakan kira-kira historinya seperti ini apa sih gitu lah. Pengalaman ini apa ceritanya nih patung yang itu misalnya. Ditanyain dulu semuanya, jadi biar dia jelasin gitu loh. Biasanya kita kalau tahu apa sebabnya orang melakukan satu perbuatan, lalu kita memperbaiki dari sebab itu, insya Allah akan lebih cepat gitu kan. Setelah dia jelaskan semua, tinggal dilihat sekarang apa alasannya. Kalau mungkin cuma sekedar cenderamata dia nggak ngerti, itu lebih mudah tuh. Tapi kalau dia tahu, dia yakin ini punya kekuatan, nah itu yang butuh sedikit ya, sesuatu yang intens. Tinggal dilihat beliau ini seperti apa sih, terima masukan atau tidak, atau mungkin hobi baca buku ya, itu bisa. Kalau hobi baca buku, tepat kita dikasih buku rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat yang sering saya bawa tuh, itu insya Allah bisa diberikan gambaran. Kalau tidak, maka dia yakin itu punya kesaktian dan segalanya, bisa dikasih buku membongkar praktek sihir dan perdukunan. Sudah pernah saya kasih lihat juga bukunya, kecil, harga 12-15 ribu rupiah, diperlihatkan kepada mertua tadi, sambil didoakan tentunya. Jadi saya sarankan memang tidak langsung mencabutnya, karena nanti malah efeknya dia tidak menerima dakwah. Tapi coba duduk, bicarakan seperti tidak ada apa-apa, sambil diambil informasi, dari informasi itulah antum memperbaikinya. Allahu alam. Bagaimana hukumnya ketika dalam sholat berjamaah pada saat tahiyat akhir ada makmum yang melakukan sujud lama sekali, padahal imam takbir dan sudah tahiyat akhir? Bukankah sebagai makmum gerakan kita harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului dan sengaja melambatkan gerakan? Tentu di sini khilaf di antara ulama. Yang paling ringan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bolehnya makmum terlambat dari gerakan imam tapi maksimal 3 gerakan. Gerakan tidak meninggalkan gerakan yang ketiga. Misal kita lagi takbir, lagi membaca Al-Fatihah misalnya, gitu kan? Imamnya sudah ruku, Al-Fatihah kita belum selesai. Dalam mazhab Syafi'iyah, dia selesaikan Al-Fatihahnya, gitu kan? Walaupun imamnya sudah ruku, imamnya sami Allahu liman hamidah, dia masih punya kesempatan menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tapi dia harus ruku sebelum imam sujud, kan itu, sebelum pindah ke gerakan yang ketiga dari gerakan dasar yang dia lakukan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan dia sudah harus berhenti. Jadi pada saat imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, dia berdiri gitu loh. Jadi dia ikuti imamnya sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Jadi yang saya ketahui, Allahu alam, tidak usah terlalu lama sujudnya ya dalam sholat berjamaah, kecuali imamnya memang cepat sekali ya. Misalnya imamnya itu ada yang tidak faham agama atau tidak faham sunnah Nabi SAW, dia Allah Akbar buru-buru, antum belum baca sekalipun dia sudah bangun. Nah, itu antum bisa pertahankan bacaan 1-3 kali baru berdiri, itu nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud sini, yang saya tangkap, orang ini memang lama sujudnya gitu kan, sementara imam sudah tahiyat. Nah, ini tidak boleh. Yang lebih kuat pendapat jumhur, tidak boleh. Dia harus segera mengikuti imamnya. Masalah dia mau lama sujud, dia mau lama bacaan lebih tumakninah, nanti dia sholat sunnah sendiri. Insya Allah itu tidak ada masalah.